Kalau aku tiupkan itu asalnya dari mana tuh? Dari Allah. Acung ruh itu. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu ya Allah. Roh rahasia, wujud, hu rahasia wujud Allah itu maksudnya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan melainkan hu, dialah. Nah, jadi Allah tiupkan ruh. Sebelum masuk, disebutlah namanya dengan ruh. Atau sirullah, rahasia Allah. Setelah ruh ini masuk dia ke dalam batang tubuh ini Bapak Ibu, maka bergantilah namanya ruh itu dengan nyawa. Bergantilah namanya dengan jiwa. Bergantilah namanya dengan napas. Bergantilah nama ruh itu namanya dengan kolbu. Bergantilah nama ruh itu dengan nafsu. Bergantilah namanya itu dengan amarah. Bergantilah namanya itu dengan lawama. Bergantilah namanya itu dengan mutmainnah. Bergantilah namanya itu namanya dengan akal. Bergantilah namanya dengan iman. Bergantilah namanya dengan arif billah. Bergantilah namanya itu dengan ikhtiar. Berganti namanya itu dengan sama. Berganti namanya itu dengan basar. Bergantilah namanya itu dengan kalam. Berganti namanya itu dengan ilmu. Berganti namanya dengan kudrat. Bergantilah namanya dengan iradat. Dan bergantilah namanya dengan hayat. Maka ketika ruh ini telah ditiupkan Allah ke dalam jasmani, maka namanya pun berganti sesuai situasi dan kondisinya. Kita lihat, ketika dia telah masuk ke dalam tubuh, maka disebut namanya dengan nyawa. Jadi nyawa itu dikatakan nyawa Bapak Ibu, karena ruh ini telah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya. Kapan ruh itu bernama jiwa? Ketika ruh itu telah memberi semangat dan spirit pada tubuh, disebutlah ruh itu dengan jiwa. Kapan disebut namanya dengan napas? Pada saat ruh ini turun naik, keluar masuk melalui hidung ini, maka disebut namanya dengan napas. Kapan disebut namanya dengan kolbu atau hati? Ketika ruh itu sudah berkehendak, disebut kolbu namanya. Kapan disebut namanya dengan nafsu? Ketika ruh itu sudah berkeinginan, disebutlah namanya nafsu. Kalaulah keinginan itu condong kepada perbuatan jahat, maka disebut namanya amarah. Kalaulah keinginannya itu labil, kadang baik, kadang indah, kadang nampak bana ahli surgonya, kadang nyata puluh ahli nerakonya, baliang-baliang date buki, atulah wama namanya itu. Kapan disebut namanya mutmainnah? Ketika dia telah tenang jiwanya, telah bermahabbah, telah bermusyahadah, telah liqa, itu mutmainnah. Ini yang jiwa yang salim tuh. Kapan disebut namanya akal? Ketika dia telah berpikir. Kapan disebut namanya dengan iman? Ketika dia telah yakin dan percaya. Kapan disebut namanya arif billah? Ketika dia telah mengenal Allah.
Kapan disebut namanya dengan ikhtiar? Ketika dia telah berusaha. Kapan disebut namanya sama? Ketika dia mendengar. Kapan disebut namanya dengan basar? Ketika dia sudah melihat. Kapan disebut kalam? Ketika dia telah berkata. Kapan disebut ilmu? Karena dia telah memahami. Kapan disebut kudrat? Karena dia telah kuasa. Kapan disebut iradat? Karena dia sudah berkeinginan. Kapan disebut hayat? Ketika dia telah hidup. Ini ruh itu Bapak Ibu. Jadi ruh itu setelah masuk ke dalam batang tubuh, bergantilah namanya sesuai dengan situasi dan kondisinya Bapak Ibu. Lalu yang yang diganggu oleh jubili itu Bapak Ibu. Yang diganggu oleh jubili, diganggu oleh setan itu Bapak Ibu, aku jiwawa. Nah, ini yang Allah katakan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku sudah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur. Fujur itu sifat nar. Sifat nar itu sifat iblis. Sifat pangarengkang itu. Wa taqwaha. Dan aku juga ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat takwa, sifat nur. Itulah sifat malaikat. Sifat patuh dan penurut Bapak Ibu. Jadi kalau kita pandai menjaga kebersihan dan kesucian jiwa itu Bapak Ibu, supaya jiwa itu tidak diganggu oleh iblis, oleh dunia dan nafsu, maka pada saat ruh itu lepas, dia kembali kepada Allah, maka yang dipanggil itu adalah jiwa yang mutmainnah. Nah, ini jiwa yang mutmainnah dipanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang telah arif billah. Lihat, dikatakan mutmainnah karena dia itu sudah arif billah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepadaku, kata Allah. Asalmu dari aku dan kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Allah yang panggil Bapak Ibu. Nggak ada Israelnya situ dah. Allah yang panggil. Kalau Allah yang panggil, maka jiwa yang mutmainnah itu mengerti dia. Yang memanggil itu adalah yang ia cari. Yang memanggil itu adalah yang ia cintai. Yang memanggil itu yang ia rindui sama ini. Maka bagi dirinya itu adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar Bapak Ibu.